Kelompok 2 siapa kita? Ya PNS. PNS PNS Kementerian PU. PNPU. Apa tugas kita? Bangun Membangun Bangun Indonesia. 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 Apa moto kita? Kerja Kerja keras, keras, Kerja penuh keras, setia. penuh penuh setia. setia. Ya. Kelompok 2 Tiga Tiga Membangun 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 negeri 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 untuk 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 rakyat. 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 Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 2, Latsar Batch 4, BPKOM 3 Jakarta, tahun anggaran 2000. Di sini kami ingin mencoba memaparkan ya terkait dengan optimalisasi penggunaan TNDE atau e-office di Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, sebelumnya mungkin perkenalan anggota terlebih dahulu ya. Yang pertama di sini ada Mbak Febi Arumukti, kemudian juga ada Mas Franciscus Samuel, kemudian ada Mas Harfil Azan, kemudian ada Kak Hervindi Resta, kemudian ada saya sendiri, Hildar Stuyansa, dan selanjutnya ada Kak Suraya Nabila, dan yang terakhir ada Kak Uzda Zahrias. Nah, mungkin bisa langsung ke slide selanjutnya. Nah, Nah, di sini terkait TNDE, apa sih itu TNDE? TNDE di sini adalah Tata Naskah Dinas Elektronik, di mana merupakan sistem e-office yang dipakai untuk mengelola tata naskah dinas secara elektronik yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintah berbasis elektronik. Nah, ini hadir sebagai inovasi penting dalam mendukung efisiensi administrasi dan pelayanan di Kementerian Pekerjaan Umum. Meski demikian, penerapan di lapangan menunjukkan masih terdapat beberapa isu yang perlu dicermati agar tujuan percepatan birokrasi digital dapat tercapai. Selanjutnya bisa disampaikan oleh Kak Feby. Baik, nah ternyata di TND ini tuh ada isu-isu nih yang terkandung di dalamnya. Di sini kita coba mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu-isu yang ada terkait penggunaan TND tadi. Isu pertama yaitu belum konsistennya penggunaan TND oleh pegawai. Nah, di lapangan nih ada koordinasi yang lebih sering dilakukan lewat WhatsApp dan kemudian walaupun begitu, beberapa surat resmi tetap harus didistribusikan melalui hard copy. Nah, dampaknya di sini adalah proses administrasi yang lambat, tumpang tindih antar manual dan digital, dan juga risiko kehilangan atau keterlambatan arsip. Nah, keterkaitannya tuh dengan manajemen Smart ASN adalah belum konsistennya penggunaan TNDE menunjukkan perlunya peningkatan disiplin digital dalam mendukung Smart ASN serta penguatan tata kelola kerja yang efektif melalui manajemen ASN. Isu yang kedua yang kita temukan adalah keterbatasan infrastruktur seperti server dan jaringan internet. Nah, di lapangan ini ternyata masih terdapat kantor yang jaringan internetnya itu belum stabil, sehingga menyebabkan akses TNB sering terlambat, error ataupun ada error di jam-jam sibuk gitu ya. Nah, itu dampaknya adalah proses unggah atau unduhnya dokumen juga terhambat. Keterkaitan dengan manajemen dan smart ASN adalah keterbatasan infrastruktur seperti server dan jaringan internet itu menjadi penghambat optimalisasi transformasi digital nih. Nah, kemudian isu yang ketiga adalah kurangnya pemahaman fitur pada TNDE. Nah, data di lapangan adalah sebagian pegawai yang senior-senior ini terutama ya lebih nyaman dengan pola kerja manual. Nah, kemudian apa nih dampaknya? Dampaknya itu alur kerja tidak seragam dan memperlambat transformasi digital. Nah, keterkaitannya dengan manajemen dan smart ASN adalah kurangnya pemahaman fitur TNBE oleh sebagian pegawai menandakan tantangan dalam mewujudkan smart ASN dan manajemen ASN yang lebih modern sehingga diperlukan sikap adaptif sesuai dengan nilai berakhlak. Oke, boleh dilanjutin sama teman-teman yang lain? Oke, selanjutnya dari isu-isu tersebut, kita melakukan penapisan isu untuk menentukan isu utama yang kita pilih. Metode yang kita gunakan adalah UI, yaitu eh, ar- kita menilai urgensi, urgentness, dan juga growth-nya. Dari metode tersebut, kita menemukan bahwa isu utama yang kita pilih adalah isu yang pertama, yaitu belum konsistennya penggunaan TDE oleh pegawai. Karena dari observasi kita, tingkat urgensinya itu cukup mendesak dengan skor 4,
Lalu untuk seriousness-nya itu kita mendapatkan skor 5, yaitu berarti maknanya sangat besar, dan juga untuk growth-nya itu mendapat nilai 4, yaitu bisa diarah cepat membesar jika tidak ditangani. Jadi, isu belum konsistennya penggunaan TND oleh pegawai ini ditetapkan sebagai core issue dikarenakan memiliki tingkat urgensi, dampak, dan potensi pengembangan yang paling tinggi dibandingkan isu lainnya. Jika tidak segera dipenuhi, hal ini akan menghambat efektivitas digitalisasi administrasi, menurunkan kinerja organisasi, serta dapat mengurangi manfaat penerapan TNDE. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang analisis isunya menggunakan metode Fishbone. Di sini masalah utamanya yaitu belum konsistennya penggunaan TND oleh pegawai. Dan di metode Fishbone ini terkait penyebab-penyebabnya ada dari yang pertama dari material dulu nih, yaitu pelatihan TND belum mendapat semua pegawai, akses internet tidak merata, dan materi sosialisasi belum sampai optimalisasi. Kemudian yang penyebab kedua ada dari men. Nah, ini yang pertama ada pegawai belum terbiasa dengan cara manual, selanjutnya adalah kurangnya motivasi dan disiplin ke sistem digital. Kemudian penyebab selanjutnya ada dari mesin, yaitu sistem TND kadang-kadang error. Kemudian integrasi aplikasi internal masih terbatas, dan juga beberapa fitur TND kurang user friendly. Dan yang terakhir dari penyebab metode, yaitu budaya kerja lama dan pimpinan tidak selalu menekankan penggunaan TND dalam aktivitas harian. Kemudian dari analisis isu yang sudah dipaparkan tadi diidentifikasikan lagi dengan metode Fishbone, kami menarik rekomendasi atau kami dapat memberikan rekomendasi solusi untuk yang pertama yaitu mengadakan pelatihan rutin penggunaan TNDE atau e-office. Kemudian yang kedua, meningkatkan infrastruktur jaringan dan server. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan SOP dan juga aturan kerja dengan TNDE atau e-office. Yang keempat, memonitoring pemanfaatan aplikasi secara berkala. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan reward bagi unit organisasi dengan tingkat pemanfaatan TNDE atau e-office terbaik. Selanjutnya itu nilai manajemen dan ASN dan Smart ASN ini menjadi dasar dalam optimalisasi penggunaan TNDE. ASN harus adaptif dengan perkembangan digital, harmonis dalam kolaborasi lintas unit, serta akuntabel dalam setiap dokumen dan proses administrasi. Kompetensi ditingkatkan melalui pelatihan agar kerja lebih efektif, efisien, dan berkualitas. Loyalitas tercermin dari dukungan penuh terhadap kebijakan digitalisasi Kementerian PU. Dengan prinsip Smart ASN, pegawai dituntut profesional, berbasis teknologi, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi maupun masyarakat. Oke, yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan yang kelompok kami ambil yaitu belum konsistennya penggunaan TNDE. Keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya pemahaman fitur menunjukkan adanya hambatan dalam penerapan Smart ASN dan manajemen ASN. Tantangan tersebut menuntut aparatur untuk lebih adaptif, meningkatkan literasi digital, dan memperkuat budaya kerja berakhlak. Dengan perbaikan berkelanjutan, Smart ASN dan manajemen ASN dapat terwujud secara optimal untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan berkualitas. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.